Perang Bratayuda. Ya, Bharatayuda udah dimulai itu. ya, Dan ya. kita menilai bahwa memang hanya ini yang bisa menyelesaikan soal supaya terlihat terbuka pada publik bahwa memang Jokowi dan Mega itu tak mungkin lagi didamaikan itu. Bahkan lebih mungkin kita membayangkan perdamaian antara Israel dan Palestina kalau terjadi pergantian Perdana Menteri di Israel gitu kan. Ya. Kalau Benjamin Netanyahu diganti oleh partai oposisi ya mungkin proposal perdamaian masih ada. Tetapi di dalam kasus kita hari ini seluruh aparat yang bercokol atau dicokoli oleh Jokowi itu secara rela akan memasang badan untuk perang habis-habisan dengan PDIP. Kira-kira itu temanya sebetulnya. Jadi sebenarnya boleh diartikan juga hari ini ada deklarasi perang terbuka, ya, begitu ya, Bung Rocky ya? Ya, itu betul-betul. Ini naked war-nya udah terlihat di depan mata. Karena memang tinggal menghitung hari itu, nggak mungkin lagi ada negosiasi dan salah nego atau salah beri sinyal justru tercecer di dalam pertandingan taktik untuk segera masuk di dalam kompetisi pemilu itu. Jadi memang kita mulai melihat bahwa gejala politik yang tidak adil, bukan tidak adil, sudah tidak adil. Gejala politik yang tidak melembaga sudah hadir di Indonesia itu kerah-kerahan masa itu. Padahal sebetulnya politik kita pasca reformasi diatur supaya ada persaingan yang fair, persaingan yang masuk akal, pakai perlengkapan intelektual, ucapkan kritik lewat Dewan Perwakilan Rakyat. Itu semua nggak terjadi. Di kita masuk lagi dalam satu duel yang bisa membahayakan sebetulnya karena dendam akan dipupuk karena yang diperlihatkan adalah massa versus massa. Dan ini kan sebenarnya dengan keputusan Gibran hadir dalam acara ini yang mendeklarasikan mendeklarasikan calon presiden yang berbeda dengan PDIP kan berarti seperti kata Efek Rudian, ini Gibran sudah secara resmi keluar dari PDIP juga begitu ya hari ini ya, Bung Rocky. Ya itu intinya tuh, karena itu saya anggap ini perang terbuka dan Mega menganggap oke, kalau itu yang Anda mau kami juga rela untuk ngerjain Jokowi. Kira-kira begitu kan. Ini bagi Mega ini to be or not to be dan kira-kira batas kesabaran Megawati akan diuji hari-hari ini. Lain misalnya setelah itu kemudian datang Hasto ngasih semua ya nggak apa-apa, yang penting proses-proses politik masih bisa berlanjut dinegosiasikan. Tapi saya kira dalam pikiran publik sebaiknya ini yang terjadi itu. Harusnya Mega langsung setelah deklarasi pecat Gibran dan pecat Jokowi, kan itu yang ditunggu publik kan. Supaya jelas bahwa nggak mungkin ada lagi ceasefire, gencatan senjata. Jadi sebaiknya Mega persiapkan aja deklarasi untuk memecat Pak Jokowi dan memecat Gibran dari keanggotaan partai PD. Jelas bahwa Jokowi udah punya keputusan final bahwa dia bukan soal memenangkan Prabowo, bahwa dia akan dimenangkan melalui jaminan Prabowo. Dimenangkan artinya tidak akan dipersoalkan secara hukum atau secara moral nanti ketika dia lengser. Tapi persiapan-persiapan ini kan juga bisa membatalkan optimisme Jokowi kan. Kan Jokowi selalu menganggap bahwa seluruh cewek-cewek dia itu hanya untuk memastikan bahwa dia punya grip, punya genggaman pada kekuasaan. Pada cewek-cewek ini Jokowi percaya bahwa kalau dia tanam Gibran di tempat Prabowo, maka Gibran akan bertumbuh sebagai politisi yang akan melindungi ayahnya. Itu nggak mungkin terjadi itu. Karena Jokowi nggak bisa bayangkan kalau Gibran jadi wakil presiden, dia nggak akan diberi peran apa-apa oleh Prabowo. Maka secara publik Gibran juga nggak akan muncul terus-menerus kan. Jadi mungkin 2 minggu pertama lalu orang anggap nih Gibran apa nih, bahan serep tapi ditaruh di garasi, kira-kira begitu kan. Jadi Pak Jokowi juga punya ilusi macam-macam itu. Dan Jokowi ini kehilangan kepekaan sebagai negarawan untuk melihat bahwa justru dia menabung kebencian baru tuh. Dan Prabowo pada akhirnya akan didikte juga oleh keadaan untuk tidak melindungi Jokowi. Dalam kalkulasi saya begitu ya. Bukan saya ingin mengadu domba dua orang ini, tapi kita mesti fair membuat kalkulasi di kepala tuh. Nah itu juga yang dilihat oleh Megawati, bahwa mungkin aja yang sedang dilakukan Megawati adalah mengumpulkan kesalahan Jokowi untuk dipaparkan pada publik kan begitu. Dan Pak Jokowi nggak punya lagi kesempatan untuk menghardik balik Ibu Mega, sebab Ibu Mega akan bilang bahwa publik berdasarkan intuisi dia itu sebetulnya mencelah perbuatan-perbuatan yang amoral atau unethical, tidak etis dari Jokowi menaruh anaknya di situ, padahal anaknya adalah kader PDIP. Itu orang Indonesia itu sangat peka soal begituan tuh. Dia nggak buat sopan santun Jokowi hilang. Yang terjadi adalah justru kegiatan yang sifatnya kurang ajar. Iya ya.